Baik, terima kasih moderator. Jadi teman-teman, pengertian perencanaan sumber daya manusia itu dibagi kepada dua. Jadi pengertian perencanaan sama pengertian SDM itu sendiri. Nah, perencanaan itu bisa dibilang juga planning dalam bahasa Inggris itu tuh adalah suatu proses untuk menentukan rencana atau program kegiatan dan selalu berkaitan dengan tujuan. Nah, menurut salah satu ahli yaitu George R. Perry, itu perencanaan adalah memilih atau menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sumber daya manusia itu potensi yang terkandung pada manusia agar mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif. Nah, menurut Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Menurut Melayu FT Hasibuan tahun 1990. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada faktor internal. Jadi faktor internal itu berbagai kendala di dalam organisasi itu sendiri. Ada 5. Yang pertama ada rencana strategis. Jadi organisasi itu perlu memastikan bahwa SDM mencukupi untuk mendukung perubahan rencana strategis tersebut. Yang kedua ada anggaran. Nah, anggaran SDM berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Terus yang ketiga ada estimasi produksi dan penjualan. Nah, kebutuhan sumber daya manusia itu terintegrasi dengan adanya estimasi produksi dan penjualan. Terus yang keempat ada usaha baru. Nah, usaha baru itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan SDM terpenuhi secara kuantitatif maupun kualitatif. Terus yang terakhir ada rancang bangun organisasi dan tugas pekerjaan. Nah, ini tuh berpengaruh terhadap kuantitas dari sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi. Ada faktor eksternal, faktor eksternal itu berbagai yang itu berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Nah, ini tuh ada yang pertama ada ekonomi. Jadi ekonomi ini memiliki pengaruh pada rencana strategi organisasi. Nah, yang nantinya itu akan berpengaruh pula pada strategi penjualan dan produksi dari organisasi. Terus yang kedua ada sosial, politik, dan perundang-undangan. Nah, ini tuh misalnya kayak peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenaga kerjaan yang harus dipatuhi oleh organisasi, yang berpengaruh pula pada strategi pengupahan organisasi. Terus yang terakhir ada teknologi, yaitu adanya pertimbangan mengenai perkembangan teknologi itu di mana pada organisasi sumber daya manusianya itu mampu gitu untuk mengoperasikan teknologi baru. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk proses dalam perencanaan sumber daya manusia ini sendiri ada 7, yaitu yang pertama ada prosedur perencanaan sumber daya manusia, lalu yang kedua menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, yang ketiga mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia, yang keempat mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif. Yang keenam, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya, dalam proses dalam perencanaan sumber daya manusia itu ada bagian-bagian yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada demand atau permintaan. Nah, demand atau permintaan itu adalah manajer sumber daya manusia itu mampu memperkirakan permintaan yang akan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, hal itu bisa diperoleh dari masing-masing unit kerja yang dikaitkan dengan strategi perusahaan. Terus yang kedua ada utilization atau penggunaan, yaitu perencanaan sumber daya manusia harus dipertimbangkan penggunaan sumber daya yang ada. Karena jika tidak optimal akan berakibat pada pemborosan biaya perusahaan dan berujung pada kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dan yang terakhir ada supply atau penawaran, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang berlimpah bisa dimanfaatkan untuk menyaring orang sebanyak mungkin untuk memperoleh
tenaga kerja yang berkualitas. Nah, selanjutnya ini tuh ada bagan untuk gambaran proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, ini mungkin mencong-mencong ya panahnya. Nah, di atas itu ada perencanaan strategi dan di bawahnya ada perencanaan sumber daya manusia. Bisa dilihat ya teman-teman, itu tuh panahnya itu bolak-balik gitu. Nah, itu tuh artinya perencanaan strategi dan perencanaan sumber daya manusia itu saling berkaitan. Misalnya nih, strategi sebuah perusahaan itu berubah, otomatis akan mempengaruhi ke perencanaan sumber daya manusia. Nah, nanti perencanaan sumber daya manusia juga akan ikut berubah, begitu pun sebaliknya. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu bisa menyebabkan tiga hal. Yang pertama adalah mengenalkan kebutuhan sumber daya manusia, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, dan meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Nah, jadi meramalkan kebutuhan sumber daya manusia dan meramalkan ketersediaan sumber daya manusia, itu kedua hal itu tuh dibandingkan antara keduanya. Nah, setelah dibandingkan akan terjadi tiga hal. Yang pertama, permintaan dan penawaran itu sama. Permintaan dan penawaran sama. Yang kedua, suplai dan kekurangan karyawan. Nah, kalau misalkan setelah membandingkan permintaan dan penawaran itu sama, maka tidak akan ada tindakan yang dilakukan. Jadi tidak akan melakukan efektif. Nah, kalau misalkan terjadi surplus karyawan atau kelebihan karyawan, nah pasti perusahaan itu bakal menindaklanjuti nih, kayak penarikan karyawan terbatas atau pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian atau perampingan. Nah, kalau misalkan karyawannya kurang, itu perusahaan bakal melakukan rekrutmen atau buka lowongan dan akhirnya seleksi. Jadi merekrut orang untuk bekerja tersebut. Kalau misalkan si perusahaan ini kekurangan karyawan. Jadi seperti itu ya gambarannya teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu sistem perencanaan sumber daya manusia. Ada dua kegiatan dalam sistem perencanaan sumber daya manusia, yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja atau manpower budgeting dan penyusunan program tenaga kerja atau manpower programming. Penyusunan anggaran sumber daya manusia merupakan kegiatan memadukan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja ini disebut pula dengan penyusunan formasi. Dalam penyusunan formasi perlu diperhatikan dasar penyusunan. Yang pertama yaitu dasar penyusunan formasi. Penyusunan formasi harus didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Sistem penyusunan formasi dapat digunakan sistem sama dan sistem ruang lingkup. Nah, yang ketiga, analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu unit organisasi. Nah, yang terakhir yaitu anggaran belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai harus disusun disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Nah, di sini ada contoh kasus. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah tenaga kerja di industri tekstil menurun pada periode Agustus 2021 sampai Agustus 2022.
Pada Agustus 2022, jumlah tenaga kerja di industri tekstil berkurang menjadi 1,08 juta orang, diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja di industri tekstil Indonesia. Pada Agustus 2021, jumlah pekerja sebanyak 1,13 juta, sedangkan pada Agustus 2022 berkurang menjadi 1,08 juta, diakibatkan oleh gejolak ekonomi global yang berdampak pada daya beli di industri tekstil dan turunnya. Bahkan berdasarkan catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, kinerja ekspor garmen ke negara Eropa dan Amerika turun 60,70%. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi pasar domestik yang menghadapi serbuan impor barang bekas. Oke, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin bertanya. Dalam PPT disebutkan ada 7 langkah proses perencanaan sumber daya manusia. Pertanyaannya, mengapa penting untuk menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan? Apa yang mungkin terjadi jika langkah tersebut dilewatkan? Terima kasih. Farida, Farida izin bertanya, bagaimana perencanaan SDM dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis di perusahaan? Terima kasih, moderator.
Baik teman-teman, baik. Tadi tuh Irma tuh jawab bertanya dua pertanyaan. Yang pertama itu apakah penting? Kalau misalkan ditanya penting, itu pastinya penting ya untuk menetapkan kualitas dan kuantitas dengan jelas. Karena kalau misal nih kualitasnya itu sudah ditetapkan dengan jelas, misal perusahaan itu lagi cari karyawan untuk posisi hostess, tentunya perusahaan itu bakal mencari karyawan dengan skill komunikasi yang baik atau percaya diri di depan kamera, mencari kandidat-kandidat yang nah, kalau kuantitas perusahaan itu butuhnya 10 karyawan. Nah, otomatis perusahaan itu harus menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk calon karyawan itu seperti itu harus menyiapkan persediaan. Berarti kalau misalkan sudah ditetapkan, mau gak mau perusahaan itu harus menerima atau menerima karyawan dengan kualitas dan kuantitas yang sudah ditetapkan secara jelas tadi. Nah, kalau misalkan pas open recruitment nih, misalnya kalau misalkan kualitas dan kuantitasnya itu tidak ditetapkan dengan jelas. Nah, nanti pas open recruitment, gimana kalau misalkan tidak ditetapkan dengan jelas, nanti HRD-nya tuh malah menerima ini apa jalan dengan kualitas atau skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. First, kan itu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan di posisi tersebut. Atau misal nih, kan perusahaan tuh cuma butuh 10 karyawan, tapi karena kuantitasnya tidak ditetapkan dengan jelas, si HRD itu malah menerima 20, misalkan 20 karyawan. Otomatis nanti 10-nya itu lebih kan, nanti bakalan terjadi hal-hal yang lain kayak kelebihan karyawan tadi yang sudah disebutkan. Nah, jadi seperti itu kalau misalkan pertanyaannya itu penting atau enggak gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dilanjutin sama Rido. Ya, di sini saya izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Irma. Jadi intinya jika kualitas dan kuantitas SDM tidak ditetapkan dengan jelas, yang bakal terjadi adalah hal buruk dan tentunya tidak perusahaan inginkan. Misal akhirnya malah PHK. Atau mungkin skill yang dimiliki oleh SDM itu bukan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan yang pada akhirnya malah menghambat proses perusahaan untuk mencapai target atau tujuannya. Apakah dapat dimengerti, Irma? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, boleh dilanjutkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farida. Jadi pertanyaannya itu ada bagaimana perencanaan sumber daya manusia dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis di perusahaan.
Nah, perencanaan sumber daya manusia itu adalah aspek yang penting gitu dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Nah, ini ada beberapa cara bagaimana sih gitu perencanaan SDM-nya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. Itu yang pertama ada penyesuaian keterampilan dan kompetensi. Jadi itu tuh memastikan bahwa keterampilan dan kompetensi karyawan itu selaras gitu dengan kebutuhan strategis perusahaan. Misalnya jika perusahaan itu ingin berinovasi dalam teknologi, nah maka perusahaan itu memiliki tim dengan keahlian teknologi gitu. Nah, yang kedua ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini tuh membantu memastikan bahwa perusahaan itu memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat gitu untuk mendukung tujuan strategis tersebut. Mungkin itu dilanjut oleh Ihsan. Sudah cukup, terima kasih. Aku mau nambahin dong, boleh nggak? Aku mau jawab simpelnya aja ya. Jadi kan pastinya kan di perusahaan itu kan punya tujuannya ya. Pasti setiap perusahaan tuh mereka punya tujuan gitu. Dan tujuannya juga pasti strategis gitu. Nah, untuk mencapai si tujuan perusahaan itu, maka dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus, dengan kualitas dan kuantitas sumber dayanya yang bagus, yang baik, itu tuh bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Karena kalau misalnya SDM-nya asal-asalan, udah dipastikan si perusahaannya itu nggak akan bisa mencapai tujuannya gitu sih simpelnya. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis di perusahaan.